Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Selasa 23 Mei 2023, salam planter, salam ketemu kembali dengan channel kami, salam perjuangan, salam sukses untuk pecinta budidaya kelapa sawit dulur-dulur. Kali ini saya mau mereview kastrasi sawit kita jenis Lonsum Bahlia 1 Semikron atau BL1 Semikron. Ini dulur-dulur, batangnya besar-besar, jumbo-jumbo raksasa. Ya kayak ini, montok-montok kayak trio macan. Nah ini perbandingannya dulur-dulur ya. Sebelahnya ini saya taruh kaleng cat 25 kilo. Yang kalau kita kemarin beli untuk masjid itu mau wilek 4 juta harganya. Bukan yang 10 kilo ya, 25 kilo. Besar kan? Nah lebih besar lah batang kita. Nah itu dulur-dulur, jumbo raksasa bener batangnya. Ini jangan-jangan cuma satu, enggak semuanya, nanti tak tunjukkan. Nah ini kaleng cat, ini batang kita. Nah karena batangnya besar, alhamdulillah ini kastrasinya ini besar juga nih, tuh bakal buah dibuangin ya. Ini telapak tangan ini ya, ini buahnya ini, bunga-bunganya nih. Nah ini bunganya nih, ini telapak tangan, jauh kan, besar tuh ya dulur-dulur ya. Ini kami tanam Januari 2022, sekarang Mei 2023 atau kurang lebih 16 bulan dulur-dulur. Ini kita kastrasi, kita buangin bunga-bunga. Nah sambil jalan dulur-dulur nanti supaya jelas, jadi kami nggak tipu-tipu, kita buktikan langsung betapa hebatnya Bahlia 1 nih, Lonsum. Ini enggak ecek-ecek nih, bibit ini benar-benar memuaskan. Jadi pertama cepat besar, kedua bibit ini tahan dari busuk-pucuk dulur-dulur. Alhamdulillah cuman satu batang yang kena dari selebar itu. Nah cuman satu batang yang kena busuk-pucuk, padahal yang lain walaupun Vedan Select yang harganya $2 kena juga banyak yang kena. Ini malah nggak kena. Hebat nih dulur-dulur, bisa direkomendasi untuk dulur-dulur yang mau nanam bibit sawit. Ini dulur-dulur hebatnya nih ya. Ini asli, bukan tipu-tipu dulur-dulur. Ini kembang yang dikastrasi dulur-dulur, kembangnya. Nah ini kembangnya nih, tak bolak-balik ya dulur-dulur. Besarnya segini nih, jumbo. Ini telapak tangan saya nih, nah besar kali, babon bener ini yang sudah nyemprol dulur-dulur. Ini telapak tangan kami, nah beda kan, jauh. Ini enggak ada yang lawan, ini besarnya dulur-dulur. Ternyata dari 15 lebih varietas yang kami tanam, ini besarnya enggak ada yang lawan, ini jumbo bener dulur-dulur. Nah ini bibit ini dari Lonsum dulur-dulur. Lonsum itu singkatan London Sumatera. Jadi ini perusahaan dari Eropa dulur-dulur yang mendirikan perusahaan di Sumatera, dari London ya, Inggris. Makanya diberi nama Lonsum, London Sumatera. Nah ini saya jelaskan, sebetulnya yang sudah kayak gini nih sudah kadaluarsa ini dulur-dulur, kadaluarsa. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak dibuang tambah parah nanti. Harusnya sebelum nyeprol masih begitu tuh. Nah masih berupa bunga dompet, masih dompet. Kalau ini nih sudah terlambat sebetulnya, tapi karena banyak gawe, banyak kerjaan ya sudah. Sebetulnya yang pas ini waktu masih ketutup semua nih ya. Nah masih ketutup. Nah tujuannya kastrasi ini apa dulur-dulur? Kastrasi itu membuang bunga dompet dulur, bukan buang buah pasir. Ini buah pasir sudah sebentar lagi udah jadi buah ini. Kalau buang buah pasir itu namanya manen. Kalau kastrasi buang bunga, ini buang bunga nih namanya. Nah buang bunga. Nah tujuannya apa? Ini bunga sawit ini kalau dibiarkan nanti dia akan membentuk bunga, nyeprol gitu, nanti terus diserbuk sama serbuk sari, jadilah perkawinan.
Nah, kalau sudah terjadi perkawinan yang dibantu dengan serangga, nanti itu akan membentuk buah, sehingga sari-sari makanan ini dari pohon ini terkonsentrasi untuk membuat buah. Akhirnya kesedot untuk membesarkan buah. Jadi sari-sari makanan itu enggak sampai untuk membesarkan batang, sehingga batang nanti kecil. Makanya harus buru-buru dibuang kalau sudah bunga-bunga kayak gini nih, supaya konsentrasinya itu terfokus untuk membesarkan batang. Nah, kenapa batang harus besar dulu-dulu? Jadi untuk memperoleh janjangan yang jumbo-jumbo, memperoleh buah yang besar-besar, syaratnya satu, syaratnya batangnya harus besar. Yang nggak mungkin batang yang kecil bisa produksi barang apa janjangan besar, ya ambruk. Nah ini dulu-dulu semua dikastrasi ini, itu batang yang jumbo benar. Alhamdulillah. Nggak salah kita pilih bibit varietas ini, dulu-dulu nggak nyesel, karena nyatanya memang bagus, jumbo dulu. Ini ada yang kelihatan. Nah ini benar-benar jumbo ini dulu kan. Ini kami jelaskan, ini sudah terlambat karena udah nyeprol ya. Itu sebentar lagi jadi buah, ini itu sudah bakal buah, sudah mulai muncul, itu bakal berbuah udah mulai muncul. Nah ini, nah sebetulnya masih bulat-bulat kayak gini, kayak berdompet-dompet, ini dibuangin. Jadi ini apa namanya, contoh yang kita buktikan langsung di lahan, umur 16 bulan. Nah sebetulnya dulur-dulur, sawit ini ya semua varietas itu umumnya itu kalau kastrasi itu hanya dibatasi umumnya ya, cuman umur 18 bulan. Jadi ini kastrasi sekali lagi, 2 bulan lagi kan kastrasi, buang bunga dompet, geneplah umur 18 bulan. Nah setelah kastrasi 18 bulan itu di stop itu kastrasi. Jadi mulai 18 bulan itu dibiarkan bunga-bunga ini, bunga-bunga kayak gini ini dibiarkan menjadi buah. Nah proses bunga menjadi buah itu memerlukan waktu 6 bulan dulu. Jadi 18 bulan plus 6 bulan jatuhnya 24 bulan. 24 bulan itu kita sudah mulai panen perdana dulur-dulur. Nah panen perdana itu diistilahkan di perkebunan sawit, itulah yang disebut TM1. Jadi tanaman menghasilkan tahun pertama ya, TM1. Ini dulur, sebesar itu bonggolnya. Saya sampai kagum ya, semua orang yang lewat ini kagum. Ya daunnya hijau tua, terus batangnya besar-besar semua, nggak ada yang kucit-kucit, nggak ada. Semuanya jempu-jempu semua ini. Nah dulur-dulur, seandainya kita nggak buru-buru kepengen panen dulur-dulur, yang bijak tunggulah sampai umur 24 bulan atau 2 tahun genep, itu baru akhir kastrasi. Jadi bunga dibuangi terus dari 8 bulan itu kan sudah mulai bunga dompet itu 8 bulan ya, sampai umur 24 bulan. Ketika sudah 24 bulan stop kastrasi, bunga-bunga itu dijadikan buah. Nunggu sampai 6 bulan, jadi 24 plus 6 30 bulan baru panen perdana. Insya Allah jumbo itu, karena batangnya sudah besar-besar. Wah, ini baru 16 bulan sebesar ini loh dulur-dulur. Nah ini gimana ya, ini contoh nih, maaf nih sepatu bot nih ya, karena kalengnya udah di sana tadi ya. Ini sepatu bot, ya. Ini batang sawit, ini sepatu bot, ini batang sawit besarnya kayak gitu ya. Masya Allah, benar-benar kaget saya nanam ini, benar-benar hebat. Lonsum Bahlia 1 dulur-dulur. Jadi memang hebat bener, nggak ecek-ecek. Sini ini udah terbukti
nyata real, jadi nggak tipu-tipu dulur-dulur, memang puas bener. Terus dia hampir nggak ada yang sawit lanang. Nah, kemungkinan nanti tak tunjukkan, kemungkinan nanti tak curigai itu lanang, tapi nanti udah tak siapkan karena di tengah-tengah itu ada cadangan untuk serep yang sawit lanang dulur-dulur. Ini tak tunjukkan supaya nanti jelas. Nah ini dulur-dulur, jadi kembali ke pembahasan, lonsum ini ada banyak jenis, ada Bahlias 7 kalau nggak salah, sampai 7. Tapi enggak juga yang Bahlias 1 itu jelek, enggak. Oh bagus, karena ini apa namanya, kayak DP Sain ya. Contoh DP Sain. DP Sain itu sampai mengeluarkan 4 varietas. Tapi ternyata yang unggulan itu DP Sain 1, namanya DP Sain 1 Kalabar. Walah jumbo-jumbo. Ya kayak gini juga ini. Ini coba nanti dibuka di searching di YouTube, buka panen sawit jenis lonsum Bahlias 1 semiklon kayak apa. Ya inilah barangnya. Jadi insya Allah nggak kecewa dulur-dulur. Nah, bagi dulur-dulur yang mau nanam, jangan gadekan masa depan Anda dengan menanam bibit sawit cabutan. Nyesel dulur-dulur, memang gratis. Nah, katanya wah kami ahli bibit sawit karena di PT lama, kadang-kadang ada ngotot kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kalau memang maksa, nggak jelasin masih maksa-maksa, ya sudah, nggak percaya ya mau kita apain, masa kita gebukin. Ya sudah, ini yang sudah kadaluarsa dulu, udah jadi buah ini kalau bisa jangan terulang yang kayak gini ya, karena maklum banyak gawean dulur-dulur. Kadang-kadang ada yang memaksakan kehendak, wah nggak usah beli bibit unggul mahal ini itu loh. Bukan begitu masalahnya. Bibit unggul itu memang benih itu beli, memang mahal, tapi hasilnya memuaskan dulur-dulur. Nah ini nih termasuk kadaluarsa juga nih ya. Besar jumbo-jumbo kadaluarsa. Ya sudah, karena banyak gawean yang sudah, biar berlalu karena udah terlanjur. Nanti kita lebih fokus lagi, karena memang nggak boleh terlambat ini dulur-dulur. Kalau kastrasi terlambat dikit ya sari-sarinya hilang. Jumbo-jumbo dulur-dulur itu pada dibuangin kemarin tuh ya. Nah jumbo bener. Jadi kelapa sawit itu kita nanamkan untuk dijual. Kita tidak kayak nanam jenis palawija atau bangsa padi itu ya. Kalau palawija, padi, jagung, kacang, ini dulu pabrik nggak mau beli, gampang kita simpen. Nah tapi kalau ini kan mau nggak mau nih, nggak bisa kita simpen. Mau nggak mau kita jual ke PKS itu, pabrik kelapa sawit. Nah kalau PKS-nya itu nolak dengan kita maksa tanam cabutan, kan repot. Ini dulu habis kastrasi itu pada gelimpangan itu dibuang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satu batang. Nah kalau PKS tidak mau nerima, lo mau kita apakan kelapa sawit kita itu? Tidak mungkin disimpan, busuk. Kita olah nggak bisa. Itu prosesnya panjang. Jadi ini mau nggak mau harus kita ngikuti standar dari PKS dulu. Nah standar PKS itu sawit yang kita tanam ini bijinya harus kecil. Ini bijinya nih dulur, polongnya ini apa? Dia itu sebesar biji melinjo, lebih kecil lagi dari melinjo. Nah, dia ini cirinya ya. Nanti biji lonsum itu kalau yang asli benar-benar nggak tipu-tipu, kalau dilihat pakai mata telanjang itu polos. Tapi kalau kita lihat pakai sinar UV yang untuk ngetes duit itu, dia akan muncul tulisan kecil sekali. Kalau matanya udah nggak normal, nggak kebaca, itu kecil, sangat kecil. Dia tulisannya itu biru gitu, bersinar, tertulis Sumbio ya. Jadi kalau ada label itu yang tak terbaca oleh mata telanjang,
tapi terbaca oleh sinar UV itu pasti asli. Ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Wih, besar bener batangnya. Nah, kembali ke pembahasan dulur-dulur. Jadi kalau kita nanam lonsum ini kan bijinya kecil. Dia sebesar biji melinjo itu. Nah, kalau sawit apa saja yang bijinya kecil itu otomatis sabutnya kan tebal kan. Padahal minyak CPO itu berada di sabut, bukan di inti. Nah, ini masalahnya. Ada juga yang bantah, "Loh Pak, jangan ngomong gitu, Bapak salah. Inti juga ada minyak, namanya minyak inti, kernel namanya, itu lebih mahal." Iya bener, lebih ada minyak juga, aduh mahal. Bener, memang itu bisa dibikin aftur minyak inti itu. Tapi jangan salah juga, polong yang besar itu batoknya besar. Kalau batoknya besar-besar, CPO-nya dikit, loh sama kan? Rugi kan? Karena yang dicari itu CPO, bukan minyak inti. Nah, sudah gitu, polong yang besar itu, polong lama ya, bangsa Marihat itu, Dura, terus yang lama-lama itu polong-polong besar itu, dulur-dulur, batoknya tebal. Sehingga kalau batoknya besar, batok besar terus batoknya itu cangkangnya tebal-tebal, gilingannya remuk gitu dulur-dulur. Kalau nggak percaya gini deh, dulur-dulur beli jangkos ya, ada yang nyebut tangkos, tapi sama. Jangkos itu janjangan kosong, tangkos itu tandan kosong, sama itu barangnya. Itu baik barangnya. Nah, itu kalau sawit jenis lama, Dura atau apa namanya yang Marihat tadi itu dalam satu truk ada 5, kadang 10, kadang 8. Itu janjangan tuh masih utuh, nggak kemakan sama gilingan. Itulah yang disebut sawit batu. Nah, sawit yang kayak gitu dulur-dulur nanti itu lama-kelamaan ditolak sama PKS. Nah, karena gilingannya nggak mempan, umpamanya dipaksa makan yang keras-keras gitu, cepet rontok gilingannya. Nah, makanya di daerah tertentu aku sebut baik langsung ya, mubah. Itu sawit-sawit yang kayak gitu tuh sudah dipotong sama orang PKS 20%. Jadi kalau kita punya 10 ton ya potongannya 2 ton, karena sudah dipotong. Karena untuk perawatan mesin yang cepat rusak itu, karena polongnya tebal-tebal, rusak itu kalau memang orang ngotot nggak mau dikasih tahu, ya sudah besok siap-siap dipotong sama PKS, karena mesinnya perlu perawatan. Nah, supaya nggak nyesel, tanamlah bibit unggul dulur-dulur. Nah, ini aku tunjuk dulur-dulur supaya nanti dulur-dulur nggak salah. Ini cukup saya baik yang salah. Nanti untuk pelajaran. Ini dulur-dulur kelihatan normal ini, kelihatan normal. Tapi ini abnormal. Ini tak curigai nih. Ini ya mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi ya ada buah sih. Ada. Tapi ini termasuk kurang normal. Walaupun ada kan cuma 1 atau 2 tadi itu, nggak banyak. Yang lain kan sampai 7 sampai 8. Nah, ini pelepahnya nih muntir dulur-dulur. Tuh muntir semua ini. Tuh muntir kan, muntir. Ini pelepah muntir ini abnormal. Biasanya walaupun buah ini biasanya nggak banyak, tapi mudah-mudahan banyak. Tapi ini kok muntir-muntir, yang lain nih, lain sama yang lain. Ini muntir bener ini. Tuh muntir. Nah, masa sawit jadi untir-untir? Wah, ini piye iki? Nah, ini cuma 1 ini dulur-dulur. Jadi lain kali nanti dulur-dulur kalau nanam diperiksa bener. Bibit yang mau nanam itu muntir-muntir tuh. Masa ini sawit cap untir-untir nanti. Jadi nanti diperiksa bener-bener. Kalau yang kayak gini jangan ditanam. Nah, karena kami ini buru-buru, orang banyak dulu, ngupah orang banyak. Jadi ya nggak semua orang tahu, akhirnya ditanam juga yang untir-untir. Nah, ini dulur-dulur. Ini rumputnya kayak spring bed. Barulah 2 bulan disemprot. Walah, sudah keroyokan kayak gini. Kayak spring bed ini. Wah, ini empuk nih kalau tidur. Gak usah beli spring bed. Nah, ini dulur-dulur, kami kembali ke tema bahasan kita. Hati-hati nanam bibit sawit dulur-dulur. Jangan karena murah, gratis terus kita tanam yang
cabutan. Kita nyeselnya ini produksinya kan 30 tahun dulur-dulur ya. Kalau kita salah bibit itu besar-besar dulur-dulur. Nah, ini telapak tangan. Nah, ini telapak tangan. Ini besaran kayak apa? Ini dulu ya. Ini telapak tangan. Ini buah sawit. Tuh, besar ya. Kalau salah bibit, sekali salah nyeselnya 30 tahun dulur-dulur. Kan kasihan kan? Jadi jangan digadekan masa depan karena demi menghemat, tapi kita nyesel seumur-umur. Ini bukan tanaman tahunan yang sekali berbuah cukup 3 bulan kayak jagung, bukan. Ini tanaman hortikultura ya. Jadi ini tanaman yang berumur panjang. Jadi kita harus beli bibit yang benar-benar bagus, benar-benar teruji, bersertifikat. Dulur-dulur, cukup sekian kayaknya pembahasan pada pagi ini dulur-dulur. Kapan-kapan kita ketemu kembali tetap di channel kami dengan pembahasan yang tema yang lain. Dulur-dulur, perlu diingat dulur-dulur, tanamlah sawit. Kalau yang pengen punya duit banyak ya, tanam sawit banyak-banyak. Tanam sawit, tunggu 2 tahun Anda akan menjadi raja. Tapi jangan raja peron dulur-dulur. Ini besar-besar. Nah, dulur-dulur, kita ingat waktu kita ngaji dulu, kalau nggak salah kitabnya Riyadhus Shalihin dulur-dulur, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa kok disebut beliau punya julukan karamallahu wajhah? Karoma wos mulyaake sapa Gusti Allah wajahahu dumateng wajahe Sayyidina Ali. Kenapa kok mulya? Kenapa kok dimuliakan? Karena dalam sejarah seumur hidup Sayyidina Ali itu orang istimewa, orang yang tidak pernah melihat kemaluan sendiri. Itulah Sayyidina Ali, saking menjaga maksiat. Makanya anak turunnya menjadi Habib Sayyid, orang-orang yang terhormat, orang ahli ilmu, orang cerdas-cerdas. Karena memang begitu mulia turunan beliau. Sayyidina Ali berfatwa dulur-dulur, kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi gini kurang lebih ya, kadang-kadang kemiskinan itu mendekatkan orang dengan kekufuran. Kufur nek melarat. Nek melarat kisara kufur. Paling ora nek melarat geser-geser sing digawe mangan susah. Biasanya nyalah nih Gusti Allah Ta'ala, nyalahkan takdir, dan kadang-kadang menyalahkan orang tua, nggak mau tinggalan yang warisan yang banyak. Oh nggak gitu. Nah ini yang repot. Fakir itu rata-rata orang itu kan memang malas dulur-dulur. Gusti Allah itu sudah menjanjikan rezeki, udah jatah rezeki, tapi kita disuruh ngambil sendiri, menjemput rezeki. Ya menjemputnya gini nih, kurang lebih nanam kelapa sawit, dirawat, ditunggu 2 tahun buah. Nah itu jemput rezeki namanya. Nah tapi kalau saben hari pingpong, main HP, mancing iwak, nah iki yo jengene nggali kubur dewek. Lu bukan nggak boleh mancing, lu boleh, aku senang. Tapi itu bagi orang yang sudah mapan, empan papan, delok kelas dulur-dulur. Makanya kadang-kadang ada masyarakat kita ada yang tanya itu kadang-kadang sama mbah, mbah kok orang zakat mal ya mbah. Lah ini jawabnya aneh nih mbah nih. Piye lho nang zakat mal, sing tak pangane ya ora ana kok zakat iki piye. Lah inilah yang repot kan. Jadi sampai Kanjeng Nabi itu mengajarkan gini dulur-dulur, jadilah muslim yang kuat akale pinter, kuat finansialnya kuat. Jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Orang miskin itu lemah dulur-dulur. Nek uang sudah miskin, yang dimakan nggak ada, orang pada punya sawit, orang yang males-males kakean main HP, orang pada manen, akhirnya dia manen, ikut manen. Ya jangan yo ninja yuk. Ya sawit kami dininja bolak-balik dulur-dulur. Klenger-klenger kami. Ya karena dijaga sampai jam 10 malam, pagi-pagi lah lenget. Habis dininja.
Nah itu karena orang yang males kepengen manen. Ya mana ada nggak nanam kok manen? Ya itulah ninja, ada tapi ninja. Tidak benar itu, makan barang haram. Nah, dulur-dulur kembali pembahasan semula. Jadi Kanjeng Nabi sampai berpesan, andai kata kamu tahu besok kiamat, masihlah kamu nanam tanaman. Nah, betapa motivasi Kanjeng Nabi itu terlalu tinggi buat kita, tinggi banget. Andai kata kita tahu besok kiamat kita masih disuruhnya nanam tanaman, itu dulur-dulur. Nah ini barisannya lempeng dulur-dulur, hijau sampai hitam. Alhamdulillah semua orang kagum, senang. PT baik kalah nih, tanaman PT kalah, bukan kami sombong, bener. Nah karena PT kan ngupah orang, jadi kayak gini ini disemprot sama daun-daunnya. Nah kan susah. Nah kalau kami enggak lagi kesemprot sama daunnya, karena tak kekas pakai mesin setil itu, dikekas kan bersih. Yang disemprot luarnya daun, luar piringan, jadi aman. Saat kami nggak stres, nggak kena obat, nggak keracunan. Nah begitu dulur-dulur, kapan-kapan kita sambung lagi ya dengan tema yang lain dan pembahasan yang lain, tentunya tetap di pembahasan budidaya kelapa sawit. Selamat berjuang dulur-dulur, selamat merubah nasib. Dan aku tambah sedikit lagi nih dulur-dulur, sepertinya menanam bibit sawit Lonsum BL1 ini insya Allah kita dipaksa kaya dulur-dulur. Jadi berubah status dari keye menjadi kaya. Alhamdulillah dulur-dulur. Jangan lagi kita ini mencari rezeki dengan jalan-jalan yang nyimpang, karena besok ada konsekuensi, ada tuntutannya. Seperti nyari pesugihan, ngepet, nyupang, nyari pesugihan ke Gunung Kemungkus, kikuk-kikuk itu, aduh payah itu. Kalau lagi asap nasibnya apes, nanti ketahuan Ujang Bustomi digebuk ke lenger kita. Hati-hati dulur-dulur, carilah rezeki dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang halal, karena itu akan jadi berkah dulur-dulur sampai ke anak cucu dulur-dulur. Sekian dulu dulur-dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.